lagi Sobat Inovator. Kali ini saya akan cerita tentang Ichiro Miyauchi. Sobat tahu Ichiro Miyauchi? Ichiro Miyauchi salah satu tokoh manajemen mutu dari Jepang. Ya, pertama kali ketemu dengan Dr. Juran tahun 1969, dan beliau sangat impresif dengan metode manajemen mutu yang diajarkan Juran, ya. Sehingga Ichiro Miyauchi terinspirasi untuk membuat hal-hal yang diperlukan terkait ke budaya manajemen mutu dan inovasi. Ichiro Miyauchi berpendapat pada saat kita ingin melakukan kegiatan improvement, kegiatan perbaikan, tools yang paling tepat adalah dengan memutar siklus PDCA, ya, Plan, Do, Check, Action. Sebenarnya siklus ini natural, karena sehari-hari mungkin kita juga akan lakukan. Pada saat kita ketemu hal-hal baru, kita perlu melakukan persiapan, perlu perencanaan, karena berisiko jika kita lakukan hanya dengan spontan. Jadi setiap ada perubahan, kita harus memulai suatu dengan rencana baru. Nah, setelah rencana itu kita buat, kemudian kita lakukan, kita eksekusi, atau kalau di PDCA jadi namanya do, ya. Kita eksekusi, terus kemudian kita evaluasi dengan cek. Setelah itu kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apakah yang kita rencanakan itu cukup, atau kita perlu melakukan perbaikan lebih lanjut. Kalau dianggap cukup, ya itu akan jadi standar. Jadi actionnya adalah berupa standar. Tapi kalau dirasa masih kurang, mungkin perlu rencana baru lagi, yang lebih baik lagi, cara lebih baik lagi, sehingga diputar lagi plan, do, check, action, seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, Ichiro Miyauchi punya konsep jika ingin mengendalikan mutu itu tidak hanya dari hasilnya. Jadi kita tidak lihat hasilnya, tapi dari awalnya, dari prosesnya. Jadi kalau kita misalnya masak gitu, ya bahan bakunya, alat-alatnya, kemudian resepnya, ya cara prosesnya, kemudian juga skill atau kompetensi kokinya, itu juga akan mempengaruhi dengan mutunya, mutu masakannya. Ya, nggak hanya masakan, apapun juga lakukan itu, baik produk barang maupun jasa akan bisa mendapat mutu yang bagus jika prosesnya dikendalikan, bahan bakunya, kompeten pelaksananya, lingkungannya, itu semua dikendalikan. Maka diharapkan hasil akan bagus. Nah, untuk nomor 3, Ichiro Miyauchi punya konsep yang menarik. Dia bilang, jangan salahkan siapapun jika ada masalah terkait mutu. Jadi kalau ada masalah terkait mutu, yang salah itu bukan orang, tapi sistem. Jadi kita harus perbaiki sistemnya. Karena kalau kita hanya perbaiki orangnya satu kasus per kasus, maka nanti ada orang lain lagi timbul masalah lagi, masalah yang sama. Tapi kalau sistemnya baik, siapapun nanti yang terlibat akan tetap konsisten. Untuk yang nomor 4, jadi sebenarnya ada 10 Ichiro Miyauchi punya konsep, ya. Yang nomor 4 adalah kita harus punya prioritas. Lebih baik mengerjakan hal yang sedikit tapi prioritas, daripada kita sibuk mengerjakan banyak hal tapi tidak prioritas. Ya, kadang kita mungkin pernah dengar konsep Pareto. Ya. Pareto sebenarnya itu diambil dari nama Vilfredo Pareto, ya, ahli ekonomi dari Italia, tentang bahwa di Italia waktu itu 20% penduduknya itu menguasai uang yang beredar sebanyak 8%. Dan sebaliknya 80% masyarakatnya atau sebagian besar itu hanya menguasai 20%, ya. Itu Vilfredo Pareto. Tapi konsep itu kemudian diambil oleh Juran
Jadi konsep kita harus memilih hal yang prioritas. Jadi mendingan kita memecahkan 20% masalah kita yang dampaknya 80% dibandingkan kita sibuk mengerjakan 80% masalah kita yang dampaknya hanya 20%. Ya, seperti itu. Itu poin nomor 4. Poin nomor 5, proses berikutnya adalah pelanggan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dalam suatu proses, ini kita sehari-hari pasti berurusan dengan proses. Next proses adalah pelanggan kita. Jadi kalau dalam satu organisasi atau mungkin dalam satu production line dalam pabrik, itu next proses itu adalah pelanggan. Siapapun yang akan memanfaatkan atau mengerjakan atau menindaklanjuti karya kita, produk kita, itulah pelanggan kita. Kita harus tahu dan harus memberikan yang paling tepat untuk mereka, karena mereka pelanggan. Konsep yang keenam adalah jika kita ingin menyatakan sesuatu harus berdasarkan data dan fakta. Terutama kalau kita ingin merencanakan atau memecahkan masalah harus berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan opini, karena opini bisa menyesatkan. Selanjutnya, konsep yang ketujuh, dalam tindakan perbaikan atau inovasi, pada dasarnya kita melakukan tindakan pencegahan. Jadi proses perbaikan itu adalah tindakan korektif, tindakan koreksi plus preventif, ya, korektif. Jadi bukan tindakan koreksi saja, tapi koreksi plus preventif. Kenapa kita perlu tindakan preventifnya juga? Untuk mencegah hal yang sama berulang. Jadi dalam kita memperbaiki sesuatu harus disertai dengan pencegahan supaya masalah yang lama tidak timbul kembali. Maka itulah perlu sistem. Dan pada saat kita membuat target atau rencana, nah ini bagian nomor 8 ya, rencana harus terukur. Kalau kita punya masalah yang terukur, maka kita bisa tetapkan target yang terukur pula. Perlu target yang terukur, rencana yang terukur, atau sasaran yang terukur, agar kita bisa tahu apakah rencana dan sasaran itu sudah kita capai atau belum. Kalau tidak terukur, kita tidak tahu apakah sudah tercapai atau belum. Kalau kita ingin hanya mempercepat, tapi kita tidak ukur berapa kecepatannya, maka kita nanti hanya ke opini, ini rasanya sudah lebih cepat, rasanya, tapi belum tentu lebih cepat. Jadi harus terukur. Masalah harus terukur, target harus terukur. Sehingga kalau tidak tercapai, kita bisa lakukan perbaikan lagi, kita putar lagi siklus PDCA-nya. Di bagian ke-9, Ichiro Miyauchi menjelaskan konsep market in concept. Jadi pada saat kita ingin develop sesuatu, ingin melakukan inovasi, atau kita ingin memperbaiki sesuatu, orientasinya adalah market, orientasinya adalah pelanggan, bukan proses kita, bukan produk kita. Kalau orientasinya hanya produk kita, mungkin kita bisa buat produk yang sebaik mungkin, sesuai kompetensi kita, sesuai resources yang kita punya, tapi mungkin pelanggan tidak membutuhkan produk itu. Sia-sia, kita membuat sesuatu yang sia-sia, yang tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, dalam hal ini kita harus mendengar, mengetahui, memahami apa kebutuhan pelanggan. Jadi konsepnya adalah kita mesti paham kebutuhan pelanggan dan bagaimana kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Jadi itulah marketing konsep. Untuk yang bagian terakhir dari 10 poin Ichiro Miyauchi adalah standarisasi tertulis. Jadi kalau kita sudah melakukan improvement, kita harus pastikan sistem itu permanen. Permanen dalam arti dalam jangka waktu tertentu.
mungkin pada suatu saat dibutuhkan improvement lagi, ya kita lakukan lagi improvement lagi. Tapi pada saat setelah kita anggap improvement kita, inovasi kita cukup, maka kita harus buat sistem baru, dan sistem baru itu harus tertulis. Jadi selalu buat sistem yang tertulis, yang jelas, yang tidak menimbulkan multitafsir. Itulah makanya ada standar ISO seri 9001, yang 14001, atau yang lainnya. Jadi perlu ada sistem yang tertulis. Dengan adanya sistem, maka semua bekerja, berproses sesuai dengan sistem. Kalau tidak tertulis, konsistensinya diragukan. Kalau tidak tertulis, sistem yang tidak tertulis mungkin kita bisa sebut sebagai budaya atau tradisi yang ya kalau dilanggar juga nggak apa-apa, tidak tertulis kan. Kalau tidak tertulis artinya tidak ada pelanggaran, karena hanya budaya, tradisi. Cuman yang mungkin dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, ya mungkin berbeda aja. Tapi kalau tertulis akan terlihat ini sistem proses dilakukan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti ada pelanggaran, ada ketidaksesuaian terhadap sistem. Walaupun sistem itu sendiri harus terus-menerus diperbaiki, karena ya tidak ada sistem yang cukup kita buat sekali dan berlaku selamanya, karena situasi terus berubah. Seperti cara bayar tol, dulu ada operatornya, sekarang sudah tanpa operator. Mungkin ke depan nggak usah pakai lagi kartu-kartu, jadi bisa langsung saja lewat. Selalu ada perubahan, sistem juga harus selalu berubah. Tapi pada saat sistem itu ada, harus tertulis, sehingga semua orang bisa paham dan sepakat itu cara yang kita lakukan. Demikian 10 poin dari Chiro Miyauchi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam di tempat kerja kita. Demikian mungkin dari saya pagi ini. Ya, selamat pagi. Saya Budi Hartono. Salam inovasi.